Hanya 5 langkah dari pintu Tuan Hajat, dan saat langkahku sampai pada motor, suasana tiba-tiba berubah drastis. Riuhnya tamu dan lampu hilang dengan seketika. Semuanya berubah menjadi gelap. Yo gengs, selamat datang di channel Ilat Scary, tempat nongkrongnya para pemburu cerita misteri paling epik. Di sini kita bakal kupas tuntas kisah-kisah seram, kejadian aneh, serta urban legend yang bisa bikin lo mikir 2 kali sebelum tidur. Jadi, siapin mental, matiin lampu, dan jangan lupa selalu waspada, karena siapa tahu lo yang jadi cerita selanjutnya. Bersama saya, Doro Meli. Saat ini saya akan membacakan salah satu pengalaman kejadian nyata yang dikirim ke email kami dari saudari Nita asal Purwokerto yang berjudul Kampung Gaib Gunung Slamet. Simak ceritanya live. Minggu depan kamu kuliah nggak? Tanya Nita pada Pendi. Emang kenapa? Aku ada jadwal manggung qosidah nih minggu depan. Kamu bisa antar aku kan? Bisa kok, apa sih yang nggak bisa buat kamu? Ucap Pendi. Emang kamu ada jadwal manggung di mana? Tanya Pendi kembali. Di Desa Rawuh, kaki Gunung Slamet. Tapi aku nggak tahu desanya, karena aku belum pernah ke sana. Jadi kamu bisa kan antar aku manggung di sana? Ucap Nita dengan manja pada Pendi. Iya sayang, aku pasti antar kok. Sekalian malam mingguan kita. Ya udah, janji antar ya mas. Sekarang aku masuk kelas dulu. Dosennya galak. Ucap Nita sembari berdiri dan mengambil buku di atas meja makan kantin kampus. Namaku Nita. Aku kuliah di salah satu perguruan swasta yang ada di Purwokerto. Pacarku Pendi juga merupakan salah satu mahasiswa perguruan tinggi yang sama denganku. Selain aktif di kegiatan paduan suara, aku juga kerap mengisi beberapa acara qosidah. Panggung dan di panggung sudah pernah aku jajaki. Selain karena hobi menyanyi, hal ini juga yang menjadi pendapatan tambahan uang kuliahku. Sepulang kuliah, seseorang menemuiku di kantin seberang rumahku. Seorang perempuan muda berpenampilan jadul menurutku. Pakaian era 60-an, tapi terlihat begitu menawan dengan riasan seadanya. Perempuan itu menghampiri dan duduk di hadapanku. Sembari menyodorkan tangan. Mbak Nita, saya Lastri. Untuk tanggal 17 nanti, Mbak bisa kan ngisi acara di tempat saya? Ucap Lastri membuka obrolan. Memang acara apa Mbak kalau boleh saya tahu? Balas Nita. Acara walimatun nikah. Mbak Nita bisa kan bawa lagu-lagu qosidah? Sebentar saya lihat jadwal dulu ya Mbak. Balas Nita sembari membuka binder catatannya. Untuk tanggal 17 nanti, saya bisa Mbak. Kebetulan baru ada acara tanggal 19 malam. Syukurlah kalau Mbak Nita bisa. Ini sebagai tanda jadi, ucap Lastri sembari memberikan amplop putih lusuh. Kalau Mbak ada teman yang bisa jadi pembawa acara, sekalian saja ya Mbak, biar nanti saya kasih tambahan buat pembawa acaranya. Timpal Lastri kepada Nita. Baik Mbak, nanti saya carikan pembawa acaranya, biar sekalian saya bisa datang ke tempat Mbak Lastri bareng pembawa acaranya. Lastri pun meninggalkan Nita di kantin dan bergegas. Dalam otakku, aku suruh pede aja ya untuk jadi pembawa acara. Lagian dia juga kan biasa bawa acara di kampus. Lumayan bisa buat nambah-nambah beli cincin tunangan, pikir Nita dalam benaknya. Kukirimkan pesan sama Mas Pendi.
Sayang, kamu bisa kan jadi pembawa acara di acara walimatun nikah? Bisa dong sayang. Tapi kalau aku yang jadi pembawa acaranya, terus siapa dong yang bakal jadi pengantin laki-lakinya nanti? Ih sayang, bukan kita yang nikah. Buat nanti acara manggung di tanggal 17 depan sayang. Iya sayang, bercanda kok. Siap, bisa kok. Pokoknya nanti aku belajar dulu jadi pembawa acara. Terus belajar jadi pengantinnya, biar gak gugup kalau nanti nikah sama kamu. Ih, belajar jadi pengantin, awas aja kamu macam-macam, balas Nita. Hari pun berlalu. Mas inget loh, nanti tanggal 17 kita berangkat manggung bareng di Desa Rawuh. Bukannya malam minggu sayang. Bukan kita 2 kali manggung. Yang pertama tanggal 17, yang kedua tanggal 19. Yang tanggal 17 di Desa Rawuh. Kalau yang malam tanggal 19 di Desa Batu Raden. Ya, Mas kira-kira malam minggu Mas nganter kamu manggung. Kan sekalian malam mingguan kita. Ih, Mas gimana sih? Jadi udah latihan belum? Tapi sayang, kan tanggal 17 malam Jumat. Beneran manggung di acara nikahan kan? Bukan di kuburan. Ih, Mas tuh ngaco deh. Di acara nikahan lah. Lagian kan Mas juga udah terima uang mukanya. Yang kemarin kita beliin cincin buat tunangan. Mungkin abis nikah mau langsung sunah rasul kali ya pengantinnya. Hahaha. Bales Mas Pendi menimpali. Mas sudah tahu alamatnya Desa Rawuh? Belum sih, tapi kalau kita cari aja gak jauh dari Batu Raden kok kayaknya. Kita berangkatnya jangan malam-malam ya Mas, biar bisa tepat waktu di sana. Gak apa-apa lah nunggu di sana daripada telat malah gak profesional nanti. Hari yang dijadwalkan pun tiba. Siang itu, sepulang kuliah aku bersama Mas Pendi bergegas pulang ke rumah untuk bersiap menuju acara yang telah dijadwalkan. Waktu menunjukkan pukul 3 sore. Kami berdua memang sengaja berangkat lebih awal. Karena kami pikir kami berdua belum mengetahui jalan ke arah Desa Rawuh. Hanya petunjuk yang diberikan oleh Mbak Lastri saja yang kami dapatkan. Kami berdua pun berangkat menuju Desa Rawuh. Berbekal petunjuk arah dari Mbak Lastri, kami menyusuri jalan melewati Batu Raden. Pemandangan yang begitu asri terlintas di sepanjang perjalanan kami. Pohon-pohon besar dan rindang menambah keindahan pemandangan kaki Gunung Slamet. Hawa dingin dan berkabut membuat bulu kuduk kami berdiri. Mas, bener gak sih jalannya? Bener kok, kita udah sesuai petunjuk dari Mbak Lastri. Kok jauh banget sih Mas? Udah mau 2 jam loh kita jalan. Tenang sayang, lagian kita masih di jalan aspal kok. Tuh perkebunan warga juga ada di sebelah kanan kiri kita. Untung kita berangkat agak siang ya Mas, jadi gak buru-buru. Emang kita manggung jam berapa? Tanya Mas Pendi. Jam 7 Mas, sekarang udah hampir jam 6 maghrib. Tapi kita belum ketemu desanya juga. Kita terus jalan aja, mungkin beberapa kilo lagi kita sampai. Matahari pun terbenam. Suasana jalanan gelap begitu mencekam. Hanya cahaya lampu motor Superfit yang kami kendarai satu-satunya sumber cahaya yang menerangi kami. Mas, kita berhenti dulu. Kita cari penduduk sekitar, tanya alamat Desa Rawuh. Selah Nita dalam perjalanan. Iya sayang, tapi nggak berhenti di hutan juga. Nanti kalau ada lampu kita berhenti. Barangkali ada orang yang lewat sini. Iya ya Mas, sepanjang perjalanan kita nggak lihat orang yang lewat jalur ini. Apa jangan-jangan kita disasarin makhluk halus? Ucap Nita. Hus, jangan ngomong sembarangan. Ini hutan. Gak boleh bilang begitu, Pamali.
Lagian sekarang kan malam Jumat, Mas. Ya kali aja emang kita disasarin makhluk halus, ucap Nita dengan nada was-was. Udah ah, jangan ngomong sembarangan. Itu di depan ada cahaya. Siapa tahu itu desanya. Dari kejauhan, sebuah cahaya berkilau di ujung jalan. Kami pun berbelok menuju arah sumber cahaya tersebut. Hanya ada lapangan kosong di sebelah kanan kirinya. Tak ada satupun selain seseorang lelaki tua yang sedang memegang lampu petromak. Kami pun berhenti dan menghampiri laki-laki tua yang sedang memegang petromak tersebut untuk bertanya Desa Rawu. Barangkali saja kami tersesat, atau bapak tua itu tahu alamat Desa Rawu dan rumah Mbak Lastri. Maaf Pak, apa Bapak tahu Desa Rawu? Ucap Mas Pendi bertanya pada bapak tua tadi, sembari menuju ke arah seberang kami. Bapak tua berbaju koprang itu menunjuk tanpa bicara sepatah kata pun. Kalau rumah Mbak Lastri Bapak tahu? Tanya Mas Pendi kembali. Kembali bapak tua itu menunjuk lahan kosong yang kami lewati tanpa berbicara sepatah kata pun. Mas, itu kan lapangan kosong. Jangan-jangan bapak itu hantu, ucap Nita berbisik padaku. Mas Pendi hanya tersenyum sembari mengangguk ke arah bapak tua tadi. Diperhatikannya kaki bapak tua tadi. Apa bapak tua itu mengambang seperti yang ditakutkan Nita. Lelaki tua itu kemudian berjalan menuju arah yang tadi sempat kami tanyakan. Betapa terkejutnya kami. Ternyata pemandangan yang awalnya tanah kosong berubah menjadi sebuah desa dengan panggung meriah lengkap dengan peralatan yang sudah terpasang. Namun belum ada satu orang pun yang ada di sekitar panggung. Perasaan kita tadi nggak lihat ada rumah sama panggung deh Mas, ucap Nita kembali. Udah, jangan mikir macam-macam. Siapa tahu tadi gensetnya mati. Jadi kita nggak kelihatan. Ayo kita ke sana sekalian sholat maghrib dulu sebelum habis waktu maghribnya. Jam pun menunjukkan pukul 18.30. Sembari memberikan anggukan salam kami melewati bapak tua tadi dan berjalan menuju panggung. Sesampainya kami di depan panggung, tak ada satupun orang yang ada di sana. Hanya lampu remang di belakang panggung terlihat. Sebuah tenda terpasang di hadapan rumah tersebut. Rumah khas pedesaan yang sangat sederhana. Sayang, kamu salah tanggal nggak? Ucap Mas Pendi menanyakan pada Nita. Jangan-jangan nanti malam minggu acaranya. Enggak kok Mas, hari ini. Nih aku masih bawa amplopnya. Tanggal 17 kan? Sembari menunjukkan tulisan di atas amplop yang bertuliskan DP manggung tanggal 17 April 2005 Desa Rawu. Mungkin masih di dalam Mas, ucap Nita kembali. Baru saja kami sampai di hadapan pintu rumah, seorang perempuan parubaya membuka pintu dan menyambut kami. Mbak Nita ya? Tanya wanita parubaya berkebaya itu pada kami. Nggih Bu, saya Nita, dan ini Mas Pendi, pembawa acara yang dipesan Mbak Lastri. Ini betul rumah Mbak Lastri? Betul Mbak, ini Mbak Lastrinya sedang di kamar, sedang dirias. Silakan masuk Mbak Nita, ucap ibu tadi. Iya Bu, kami numpang sholat dan berdandan ya Bu, ucap Mas Pendi dengan nada sedikit tergesa-gesa. Oh iya, silakan masuk. Ini tempat sholatnya ada di belakang, dekat dapur, jawab ibu tadi sembari menunjuk arah ke dalam rumahnya. Kami pun masuk ke dalam rumah. Keriuhan terjadi di dalam rumah layaknya seorang yang sedang mempersiapkan acara pernikahan. Beberapa orang hilir mudik mempersiapkan segala sesuatunya. Terlihat beberapa wanita pun sibuk membawa kayu bakar ke arah dapur. Kepulan asap dan riuhnya orang di dapur membuat kami yakin bahwa apa yang kami alami di jalan merupakan kejadian kebetulan semata.
Namun, ada satu hal yang sangat mengganjal dalam pikiranku. Semua orang terlihat begitu pucat, seolah orang-orang di sana tidak pernah terpapar matahari. Kulitnya dominan putih pucat dengan mata yang sedikit menghitam. Karena sesampainya kami di tempat hajat, begitu banyak orang di dalam rumah calon mempelai wanita. Kami pun bergegas sholat maghrib. Setelah mengucapkan salam, seorang laki-laki berpakaian batik dengan peci hitam menghampiri kami. "Dek, nanti kalian manggungnya habis isya ya. Di kampung ini nggak boleh ada keramaian sebelum isya. Waktunya orang ibadah," bapak tua itu mengingatkan pada kami. "Baik Pak, pantas saja di depan panggung tadi terlihat begitu sepi. Maklum di pedesaan pikirku, pasti adatnya kuat. Sehingga orang-orang di sini patuh terhadap adat istiadatnya. Kalau adik butuh kamar untuk salin, masuk ke kamar depan saja ya dek," ucap laki-laki berkopiah tadi. Kami pun bergantian masuk ke dalam kamar yang disiapkan. Sebuah ranjang tua dan meja kayu jati ada di dalam ruangan tersebut. Di sebelah ranjang terdapat lemari kayu yang cerminnya sudah lepas. Untungnya, Nita membawa cermin kecil untuk memakai make up di wajahnya. Sementara Mas Pendi sedang menyantap hidangan yang disajikan oleh tuan rumah. "Kamu mau makan dulu nggak, Nit?" ucap Pendi menawarkan makanan di atas piringnya. Makanan khas hajatan, sambal goreng kentang, tumis cabai hijau, bihun, dan kerupuk yang begitu menggugah perut. Dengan teh hangat dan pisang raja di sebelah gelas membuat perut Nita sedikit keroncongan. "Nanti saja mas, turun dari panggung aku makannya. Takut suara nggak fit nanti," balas Nita. "Ya udah, aku makan duluan ya. Lagian masih ada waktu 10 menit. Lumayan buat sebatang," ucap Mas Pendi sembari melahap hidangan tadi. "Sial, lupa bawa rokok," ucap Pendi sembari memeriksa tiap-tiap sakunya. Namun tiba-tiba bapak tua yang ditemui di pinggir jalan tadi ada di hadapan Pendi. Sembari menyodorkan sebatang rokok Sriwidari ke arah Pendi. "Matur kesuwun Pak, kula mendet gih," ucap Mas Pendi basa-basi kepada kakek tua tadi. Dan kakek tua itu pun mengangguk ramah pada Pendi sembari tersenyum. Nita dan Pendi pun telah berganti pakaian dan bersiap menuju panggung. Panggung yang awalnya terlihat sepi senyap berubah drastis. Alat-alat musik yang lengkap dengan para pemainnya sudah siap di atas panggung. Tak kalah puluhan penonton berjubel di bawah panggung dengan antusiasnya. Riuh ramai terdengar saat kami berdua menaiki panggung dan membuka acara. Ketakutan yang kami alami sebelumnya sirna begitu saja saat riuh penonton dengan antusias menyambut performa kami. Tembang-tembang pop qosidah pun aku nyanyikan. Dari lagu-lagu qosidah lama sampai dengan tren qosidah terbaru aku bawakan di atas panggung. Terlihat penonton dan tuan hajat begitu puas dengan pertunjukan kami berdua. Hingga tak terasa, jam pun menunjukkan pukul 11.30 malam. Mas Pendi pun menutup acara dengan sambutan penonton yang seolah kecewa bahwa pertunjukan harus berakhir. Satu lagu penutup kubawakan dan kami pun turun dari panggung. Perutku pun mulai keroncongan. Kami berdua pun kembali masuk ke dalam rumah hajat. Hidangan sudah tersaji dipersiapkan untuk kami. Terlihat Mbak Lastri pun masuk ke dalam rumah dan menghampiri kami berdua yang tengah menyantap hidangan. "Makasih ya Mbak Nita dan Mas. Acaranya meriah berkat kalian. Ini uang kalian. Ini juga uang tambahan dari masyarakat sini." Terlihat amplop yang cukup tebal diberikan pada Nita. Sembari meneruskan menyantap hidangan, kami berdua pun menganggukkan kepala kami sebagai tanda terima kasih kami pada Tuan Hajat. "Hayo Mas, kita jalan pulang. Perjalanan kita kan jauh," ucap Nita pada Mas Pendi. "Iya Nit, sebatang aja," balas Pendi.
Udah nanti di jalan aja ngerokoknya. Lagian 2 jam loh kita ke Purwokerto. Nanti yang ada aku nggak dibukain pintu sama mama. Ya udah, kita pulang, ucap Pendi sembari melihat jam tangan yang menunjukkan pukul 12.00. Kami pun berpamitan kepada Tuan Hajat. Ibu berkebaya dan bapak tua berbaju batik dan berpeci hitam. Kulangkahkan kakiku keluar menuju parkiran motor yang tak jauh dari rumah Hajat. Hanya 5 langkah dari pintu Tuan Hajat, dan saat langkahku sampai pada motor, suasana tiba-tiba berubah drastis. Riuhnya tamu dan lampu hilang dengan seketika. Semuanya berubah menjadi gelap. Hanya pohon-pohon besar dan rindang yang menjadi pemandangan di sekeliling kami berdua. Tak ada rumah, tak ada panggung, tak ada sedikit pun cahaya kecuali keremangan rembulan di atas kepala kami. Seluruh tubuh kami merinding hebat. Ketakutan langsung menjalar di tubuh kami. Kakiku seolah membeku, gemetar seluruh tubuh begitu terasa. Hingga pandangan kami berdua menjadi begitu gelap dan kami berdua pun pingsan. Sinar matahari menyinari mata kami. Dengan pandangan yang berkunang-kunang, aku melihat Mas Pendi terbaring di sebelahku dengan motor yang masih terparkir di tengah hutan. Bergegas kubangunkan Mas Pendi. Rupanya semalam kami pingsan setelah kami menyadari kami berada bukan di tempat yang nyata. Tak lama kemudian Mas Pendi siuman dari pingsannya. Bergegas kami berdua keluar menyusuri jalan setapak dari hutan dan kembali ke jalan raya. Hanya takut, cemas dan perasaan yang tak dapat digambarkan. Apa yang kualami di kaki Gunung Slamet ini? Sesampainya kami di rumah, kami disambut oleh ibuku yang tiba-tiba memeluk kami sembari menangis. Kemana saja kalian, Du? Sudah seminggu kalian gak pulang, nak. Aku pun menceritakan kejadian yang kami berdua alami. Detail demi detail aku ceritakan pada keluargaku yang berpikir aku dibawa kabur oleh Mas Pendi. Hingga amplop yang kuterima kutunjukkan pada kedua orang tuaku. Kami pun bersama membuka amplop pemberian Mbak Lastri. Dengan perasaan was-was, amplop tebal bertuliskan uang sisa pembayaran di atas amplop putih yang lusuh itu kami buka. Uang sejumlah Rp1.400.000 yang ada dalam amplop putih lusuh tersebut. Pikiranku pun kembali terbayang akan kejadian yang menimpa kami berdua. Siapa yang menikah? Di mana kami menyanyi? Siapa kakek yang menunjukkan jalan pada kami? Bahkan siapa yang menonton dan menikmati pertunjukan kami berdua? Bukankah kami berdua manggung di sebuah desa atau desa gaib yang kami kunjungi? Lalu, kenapa uang yang kami terima adalah uang yang nyata? Apakah makanan yang nyata pun yang aku makan? Siapa orang-orang itu? Apa yang aku dapatkan dari apa yang aku alami? Mereka ada. Mereka hadir. Mereka nyata dan mereka memang ada di sekitar kita. Namun, hanya berbeda ruang dan waktu. Selalu berdoa dan waspada. Karena siapa tahu kamu yang akan jadi cerita selanjutnya. Jangan sampai cerita ini kalian alami. Atau kalian yang akan jadi cerita selanjutnya.